Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Pak Darmawan. Kali ini kita akan membahas matematika STMI kelas 4 dari halaman 18 sampai 27 dari bukunya penerbit Mass Media dan penulisnya adalah Rika Setyaningsih. Kita langsung saja ya, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita lanjutkan bab 1 tentang pecahan, yaitu bagian yang C ya. Dua video sebelumnya kita membahas bagian A dan bagian B. Sekarang kita lanjutkan yang C. Penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. 1. Pembulatan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Yang A. Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. 1. Jika angka persepuluhan di belakang koma kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 3,2 karena 2 ini di bawah 5, maka dibulatkan menjadi 3. 15,3 karena 3-nya di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan menjadi 15. 123,4 dibulatkan menjadi 123 karena komanya ini di belakang koma ini angkanya adalah di bawah 5 ya. Nomor 2. Jika angka per 10 di belakang koma sama dengan atau lebih besar dari 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan dibulatkan ke atas. 22,5 karena ini sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 23. 51,6 karena 6 di atas 5, dibulatkan menjadi 52. 256,9 maka dibulatkan menjadi 257. Karena 9 ini lebih besar dari 5 ya. Pembulatan pada dasarnya adalah membulatkan pecahan menjadi bilangan bulat dengan tujuan mempermudah perhitungan. Selanjutnya tujuannya berkembang menjadi pembulatan nilai bilangan bulat. Dalam melakukan pembulatan, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangan tersebut ya. Sekarang yang bagian B. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. 1. Jika angka satuan kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Ini kan 34. Ini 4 ini kan satuannya kurang dari 5, maka kita tulis menjadi 30. Yang nomor 2, jika angka pada satuan sama atau lebih dari 5, atau 5, 6, 7, 8, 9, bilangan dibulatkan ke atas. 78, 8 ini kan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, berarti 78 itu menjadi 80 ya. Yang C, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. 1. Jika angka pada puluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 123. Nah, 23 ini kan puluhannya 2 ini ya, maka dibulatkan menjadi 100 ya. Kita lihat angka puluhannya ya. Yang nomor 2, jika angka pada puluhan sama atau lebih dari 5, maka bilangan dibulatkan ke atas. Sekarang 256. 2 itu kan ratusan, 5 itu puluhan, 6 satuan. Puluhannya kan 5. Ini 5 kan sama ya. Sama dengan 5, maka ini boleh dibulatkan ke atas. 256 kedekatnya adalah menjadi 300 ya. Yang D, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. 1. Jika angka pada ratusan kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, bilangan dibulatkan ke bawah. Ya. Jika angka ratusan kurang dari 5. Kalau tadi kan angka puluhan. 1234 dibulatkan menjadi 1000. Karena ini ratusannya kan 2. Di bawah 5 ya. Nomor 2. Jika angka pada ratusan sama atau lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, bilangan dibulatkan ke atas. Contoh, 2784. Nah, 7 ini kan lebih dari 5. Maka dia
dibulatkan ke atas. 2000 lebih itu pembulatannya menjadi 3000 ya. Jadi jangan dilihat yang ujung ininya puluhan, satuan, karena di sini yang kita lihat ratusan. Begitu juga yang puluhan ini, yang kita lihatnya puluhannya, jangan yang satuannya ya. Kita lanjutkan. Ada latihan di sini. Lakukan pembulatan pada bilangan-bilangan berikut ke satuan, puluhan atau ratusan terdekat. Sekarang 13,8 karena komanya 8 ini lebih dari 5, maka kita taikan ke atas ya, menjadi 14. 91,7 karena di belakang komanya adalah angka 7, lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 92. Sekarang 75, ini satuannya kan 5. Jadi boleh 5 atau lebih dari 5. Maka kita bulatkannya ke atas, 75 menjadi 80. 36, ini kan satuannya adalah 6 lebih dari 5, maka kita bulatkannya ke atas, berarti 40. Berlima, 450, ini kan ratusan. Kita lihat yang puluhannya. Puluhannya kan angka 5 ya. Berarti dia ditaikan ke atas ya. Jadi 500. 274, puluhannya kan 7 lebih dari 5, maka kita bulatkannya ke atas ya. Menjadi 300. Sekarang 2345, kita lihat yang ratusannya. Ratusannya itu angka 3, berarti di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah gitu ya. Menjadi 2000. 5232. Kita lihat angka yang ratusannya. Angka ratusannya adalah 2. Maka kita tarik ke bawah atau pembulatannya ke bawah adalah 5000. Gitu ya. Jadi nanti pembulatan ini seiring dengan waktu kita sering latihan, nanti akan bisa dengan sendirinya ya. Yang nomor 2, menaksir hasil operasi hitung. Yang A, menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Untuk dapat menaksir hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Taksiran ke puluhan terdekat dari penjumlahan 44 ditambah 46. Tadi 44 itu kan karena angka satuannya 4 di bawah 5, maka kita menjadi 40 dibulatkannya. 46 karena di atas 5, maka menjadi 50. Maka 44 tambah 46 bisa ditulis taksirannya adalah 40 ditambah 50 sama dengan 90. Jadi taksiran ke puluhan terdekat dari 44 tambah 46 adalah 90 ya. Jadi yang tadi pokok bahasan yang sebelumnya kita pakai lagi di sini di taksiran ya. Nomor 2, taksiran ke ratusan terdekat dari 246 ditambah 438. Karena ini ratusan, kita lihat puluhannya. 4 ini di bawah 5, maka 246 menjadi 200. 438 puluhannya 3, maka ditarik ke bawah. Jadi 438 menjadi 400. Maka 246 tambah 438 itu sama dengan 200 ditambah 400 sama dengan 600 ya. Nomor 3, taksiran ke puluhan terdekat. Kalau tadi ratusan, sekarang puluhan. 36 kurangi 24 ya. 36, karena ini 6-nya lebih dari 5 menjadi 40. 24, 4-nya kurang dari 5 menjadi 20. Maka 36 kurangi 24, taksirannya 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nomor 4, taksiran ke ratusan terdekat dari 218 kurangi 144. Kita lihat puluhannya, ini 1, berarti ditarik ke bawah. 218 menjadi 200. 144, ini puluhannya 4, berarti di bawah 5. Kita pembulatannya ke bawah menjadi 100. Jadi 218 kurangi 144 itu sama saja dengan 200 kurangi 100 sama dengan 100. Mudah-mudahan ada gambaran ya anak-anakku. Jadi materi yang sebelumnya dipakai lagi. Sekarang kita ke latihan ya. Nomor 1, 44 ditambah 67. Nah, 44 ini kan 4 ya.
berarti di bawah 5 ya. Berarti 44 ini kita tulis menjadi 40. Yang 67 ya. Yang 67 karena 7 ini lebih dari 5 berarti kita taikan ke atas pembulatannya menjadi 70. Tinggal 40 tambah 70 sama dengan 110. Gitu ya. Nomor 2. 66 tambah 85, 66. Karena lebih dari 5, 6 yang satuannya berarti ke atas, jadi 70. 85 berarti 5 itu sama ya. Maka ini ditaikannya ke atas menjadi 90. 70 tambah 90 sama dengan 160. Nomor 3. 67 kurangi 51. Ini 7 lebih dari 5. Maka pembulatannya ke atas atau taksirannya ke atas ya. 70. Nah, dikurangi 51. 1 ini kan di bawah 5 ya. Berarti kita tariknya ke 50. 70 kurangi 50 sama dengan 20. Itu ya. Gampang ya. Nomor 4. 26 kurangi 12. Karena ini 6-nya lebih dari 5, berarti kita taikan ke atas menjadi 30. 12 karena 2-nya kurang dari 5, maka kita turunkan ke bawah atau dihilangkan menjadi 10 ya. 30 kali 10 sama dengan 20. Itu ya. Gampang ya. Nomor 5. 519 tambah 465. Tadi 519 kita lihat yang puluhannya 1. Karena 1 di bawah 5 maka kita hilangkan atau turunkan ke bawah. Berarti menjadi 500 ditambah 45. Ditambah 465 gitu ya. 465 ini lihat puluhannya. Jadi kalau ratusan lihat puluhannya. Kalau ribuan lihat ratusannya. Kalau puluhan lihat satuannya. Gitu ya. Karena ini ratusan, kita lihat yang puluhannya yaitu 6. 6 itu lebih dari 5, maka kita taikan ke atas pembulatannya. 465 itu menjadi 500, maka 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Ya, mudah-mudahan tambah paham lagi. Nomor 6, 726 ditambah 464. Nah, puluhannya di bawah 5 maka menjadi 700. 6 ini di atas 5 maka naik menjadi 500 ya. 700 tambah 500 jadi 1200. Nomor 7. 628 kurangi 537. Karena puluhannya kurang dari 5 maka ini 2, maka jadi 600 dikurangi 57 ini kurang dari 5 3-nya. Berarti menjadi 500, berarti sama saja dengan 100. 8. 836 kurangi 325. 836 puluhannya kan 3, berarti di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah menjadi 800. 325 puluhannya 2, karena kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Ya. Jadi 300. Jadi sama dengan 500 ya. Itu cara menentukan penaksiran ya. Nah, jadi kita taikan atau turunkan, lihatnya patokannya angka 5. Kalau di bawah 5 kita turunkan atau hilangkan. Kalau 5 atau di atas 5 maka kita naikkan ya, atau kita tambahkan. Yang B. Menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan cacah. Untuk dapat menaksir hasil dari perkalian dan pembagian bilangan cacah, perhatikan contoh berikut. 1. Taksiran ke puluhan terdekat dari penjumlahan perkalian 28 kali 36 gitu ya. Bukan penjumlahan ini, perkalian ya. 28. Nah, 8 itu kan lebih dari 5, maka dia naiknya ke 30. 36, 6 ini kan lebih dari 5, maka dia menjadi 40. Jadi taksiran 28 kali 36 kita taksir menjadi 30 kali 40 atau sama dengan 1200. 2. Taksiran ke ratusan. Kalau tadi puluhan sekarang ke ratusan. 218 kita rubah menjadi 200 karena
puluhannya 1, yaitu di bawah 5, maka hilang yang satunya ini 18-nya. Jadi 200. 271 puluhannya ini kan 7, dia lebih dari 5, maka kita naik ke atas ya. 271 naik menjadi 300. Jadi tinggal 200 kali 300 sama dengan 60.000. Nomor 3, bagaimana kalau pembagian? Sama saja. 32 menjadi 30, 11 menjadi 10. Kenapa jadi 30? Karena ini kan 2 di bawah 5. Kenapa jadi 10? Karena ini 1 di bawah 5. Jadi jawabannya 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ya. Nomor 4, taksiran ke ratusan terdekat. Sekarang dibagi masih sama. 350 dibagi 221. Nah 50 ini kan 5 puluhannya. Berarti dia naik ke atas menjadi 400. 221 puluhannya 2 berarti di bawah 5. Maka hilang menjadi 200. Jadi 400 dibagi 200 sama dengan 2. Latihan, tentukan hasil taksiran ke puluhan dan ratusan terdekat dari perkalian dan pembagian berikut. Jawaban 1. 34 kali 23. 34 karena apa namanya? 4 kurang dari 5 maka kita menjadi 30. 23 karena 3 kurang dari 5 maka menjadi 20. 30 kali 20 adalah 600 ya. 3 kali 2 6, nolnya 2, tambahkan saja di belakangnya. Kedua, 45 kali 62. 45, 5 itu sama dengan 5 kan? Berarti naik ke atas. 45 menjadi 50. 62 karena ininya 2 berarti turun ke bawah atau hilang karena kurang dari 5. Maka kita tulis 60. 50 kali 60 sama dengan 300. Nomor 3. 184 kali 337. Nah, kalau ratusan lihat puluhannya. Puluhannya 8 di atas 5. Berarti ini kita tulis 200 ya. Kali 337 karena puluhannya 3 di bawah 5. Berarti ini kita tulis 300. 200 kali 300 adalah 60.000. 2 kali 3, 6. Nolnya 4 kita tulis lagi. Nomor 4. 276 kali 291. Puluhannya 7 lebih dari 5 berarti naik ke atas menjadi 300. 291 lebih dari 5. Ini juga naik ke atas. Ya, jadi 300. 300 kali 300 adalah 90.000. Ya. Nomor 5. Sekarang pembagian. 26. Satuannya 6. Dia lebih dari 5 berarti naik ke atas. Jadi 30 dibagi 11. Ini kan angka satuannya 1 di bawah 5 berarti turun. Jadi menjadi 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ya. Nomor 6. 42 dibagi 23. 42. 2-nya kan di bawah 5. Maka kita taksir menjadi 40 ya. Nah, 23 berarti kita menjadi 20. 40 bagi 20 sama dengan 2 ya. 7. Sekarang pembagian 934 berarti puluhannya 3 di bawah 5 berarti 900. Ini puluhannya 3 di bawah 5 ini berarti menjadi 300. 900 dibagi 300 sama dengan 3. 8. 265 puluhannya 6 berarti di atas 5 maka kita naik ke atas. 265 menjadi 300 dibagi 131 puluhannya kan 3 di bawah 5. Kita turun ke bawah pembulatannya jadi 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3. Mudah-mudahan ya anak-anakku ada gambaran ya. Kalian untuk lebih paham baca lagi, ulangi lagi kenapa ini menjadi seperti ini, kenapa ini menjadi seperti ini gitu ya. Cari lagi jawabannya ya. Nomor 3, pembulatan bilangan pecahan dan desimal. A. Aturan dalam pembulatan bilangan pecahan adalah sebagai berikut. 1. Jika bilangan pecahan kurang dari 1/2 dibulatkan menjadi 0.
Jika bilangan pecahan lebih atau sama dengan 1/2, dibulatkan menjadi 1. Contoh, A 31/4. 31/4. 1/4 itu kan lihat penyebutnya saja kalian ya. Penyebutnya 4 dibagi 2 adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Di atas ini harus 2. Karena ini di bawah 2, 1 ini, maka kita hilangkan 1/4-nya jadi ke bawah ya. 1/4 ini itu 1/4-nya kita hilangkan. Karena 1/4 kurang dari 1/2. Maka 31/4 itu sama dengan 3 ya. Pembulatannya itu. Yang B, 8 3/6. 3/6 itu sama saja kan dengan 1/2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Karena 3/6 sama dengan 1/2, ini kan maka dibulatkannya ke atas menjadi 1. Maka 8 3/6 itu dibulatkan menjadi 9. Nanti kita ada gambarannya ke latihan ya. Yang B, aturan dalam pembulatan bilangan pecahan desimal adalah sebagai berikut. Jika bilangan desimal setelah koma sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas, kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah ya. Ke atas itu 5 sampai ke 10 ke atas. Kalau 5 ke bawah berarti dibulatkan ke bawah. Contoh. Nomor 1, lakukan pembulatan hadap bilangan desimal berikut. 5,3 ini kan di bawah 5, 3 itu. Maka 5,3 itu pembulatannya menjadi 5 ya. 2,6 setelah koma ini kan 6, di atas 6 itu di atas 5. Maka pembulatannya ke atas. 2,6 itu menjadi 3 ya. Gampang ya anak-anakku. Sekarang kita lanjutkan ke latihan ya. Carilah pembulatan bilangan-bilangan berikut ini. 1, 4 4/8. Nah, kita jawab nomor 1 ya. 4 4/8. 4/8 ini kan setengahnya dari 8, 4. 4/8 itu sama dengan setengah, maka dibulatkan menjadi 1. 4 4/8 berarti itu sama dengan 5 ya. Karena ini sama dengan setengahnya, kita bulatkan ke atas atau ditambah 1. Nomor 2, kita lihat yang pecahannya 3/14. Setengahnya dari 14 kan 7 ya. 7, ini kan 3, berarti ini di bawah setengahnya ya. 7/14 kan setengahnya, sama saja. Karena di bawah 5 atau setengahnya dibulatkan menjadi 0. Maka 8 3/14 itu dibulatkan menjadi 8. Bertiga, 7 12/16. 12/16 setengahnya dari 16 kan 8. Ini 12, berarti 12/6 kan lebih besar dari setengahnya. Maka dibulatkan menjadi 1. 7 12/16 itu menjadi 8. Per 4, 18,5. Karena ini 5, 0,5 sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Maka 18,5 itu menjadi 19 ya. Ber5, 6,2. Karena di belakang komanya adalah 0,2, kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah ya. Maka 6,2 itu sama dengan 6. Ber6, 9,6. Karena 0,6 lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan ke atas. Maka 9,6 kita tulis menjadi 10 ya. Lihat aja belakangnya. Kalau lebih dari 5 berarti ke atas. Kalau kurang dari 5 berarti ke bawah. Atau sama dengan 5 berarti ke atas ya dibulatkannya. Kita lanjutkan. Menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari tentukan cara membulatkan bilangan pecahan dan desimal. Sekarang kita akan mempelajari cara menaksir hasil operasi hitung bilangan pecahan dan bilangan desimal. Terdapat 3 macam pembulatan pada bilangan desimal, yaitu pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke banyaknya angka-angka desimal,
pembulatan ke banyaknya angka-angka yang signifikan. A. Penaksiran hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dan desimal. Untuk menaksir hasil operasi penjumlahan serta pengurangan desimal, kita bulatkan setiap bilangan terlebih dahulu, setelah itu hasil pembulatan tersebut dijumlahkan atau dikurangkan. Perhatikan contoh berikut. 1. Tentukan hasil taksiran dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berikut. A. 6 4/10 ditambah 3 7/8. Nah, 4/10 itu kan setengahnya dari 10 kan 5 ya. Di atas ini karena 4 kurang dari 5, maka 6 4/10 itu kita pembulatannya ke bawah. Maka ini menjadi 6 ya. 3 7/8, setengahnya dari 8 kan 4. Ya, ini lebih dari 4 kan pembilangnya, jadi 7. Karena maka pembulatannya ke atas, maka 3 7/8 menjadi 4 ya. Maka tinggal jumlahkan saja, 6 tambah 4 sama dengan 10 ya. Jadi penaksirannya itu. Yang B, 6 4/10 kurangi 2 9/10. Sekarang 4/10, lihat setengahnya dari 10 kan 5. Nah, ini 4 itu kurang dari 5, maka kita pembulatannya ke bawah ya. Jadi 6. 2 9/10, setengahnya dari 10 kan 5. Ini lebih dari 5, 9. Maka pembulatannya ke atas, jadi tambah 1. Menjadi 3 ya. Jadi tinggal 6 kurangi 3 sama dengan 3. Ya, hasil taksirannya itu adalah 3. Nomor 2, tentukan hasil taksiran dari penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal berikut ini. A. 2,2 ditambah 5,5 sama dengan 2,2 menjadi 2 ya. Karena di belakang koma itu 2, di bawah 5, maka 2 ini dihilangkan. 5,5 karena ini 5, atau lebih dari 5 itu berarti naik ke atas, ditambah 1. Berarti jadi 6. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. 7,8 kurangi 5,3. 7,8 menjadi 8, karena ini 8 di atas 5, komanya itu ya, di belakang koma. 5,3 karena di belakang komanya 3, di bawah 5, maka kita turun ke bawah menjadi 5. Tinggal 8 kurang 5 sama dengan 3 ya. Kita lanjutkan latihannya. Taksirlah penjumlahan pengurangan pecahan berikut ini. Yang nomor 1, 21/4 ditambah 33/8. Nih, 1/4 karena penyebutnya adalah 4, setengahnya dari 4 adalah 2. Nah, ini di bawah 2, maka ini kita tariknya ke bawah. Menjadi 2 pembulatannya ya. 3/8, setengahnya dari 8 adalah 4. Karena ini di bawah 4, 3 ini, maka kita tariknya ke bawah pembulatannya. Jadi 3. 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Gampang ya. Berdua. 21/10 ditambah 35/10. 21/10. 1/10 setengah dari 10 kan 5 ya. Ini di bawah 5 1, maka kita tarik ke bawah. 1/10-nya kita hilangkan menjadi 2. 5/10 setengahnya dari 10 kan 5. Ini sama dengan 5. Maka kita tarik ke atas. Jadi 35/10 jadi 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Gitu ya. Bertiga. 1 6/12 kurangi 3 1/8. Nah, 12 setengahnya dari 12 itu kan 6 ya. Nah, berarti ini sama, berarti kita naiknya ke atas menjadi 2. Nomor 3, 1 6/12 kurangi 3 1/8. 6/12 setengahnya dari 12 kan 6. Ini kan sama ya. 6 sama dengan 6, berarti kita naik ke atas jadi 2. 1/8 setengahnya dari 8 kan 4. Karena ini di bawah 4, 1, maka kita tariknya ke bawah pembulatan jadi 3. 2 kurangi 3 adalah negatif 1. Berempat. 7 8/14. Nah, 8/14 setengahnya dari 14 kan 7. Ini kan 8, berarti lebih dari setengahnya, maka dia naik ke atas. 7 menjadi 8. 1/20 setengahnya dari 20 kan 10. Nah, ini kan di bawah 10, maka dia pembulatannya ke bawah. 1/20-nya hilang, jadi 5 saja. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Nomor 5.
61,2 ditambah 3,7. Setelah tanda koma itu 2. Kurang di bawah 5, maka kita hilangkan yang 2 ini menjadi 61. 3,7 setelah di belakang koma itu lebih dari 5, maka kita tambah 1. Jadi 4. 61 tambah 4 adalah 65. Kita lanjutkan. 6. 12,8 tambah 8,2. Di belakang koma ini 8 lebih dari 5, maka kita naik ke 13. Di belakang koma adalah 2, kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Jadi 8. 13 tambah 8 sama dengan 21. Gampang ya? 7. 10,1 kurangi 7,9. Di belakang komanya adalah 1, maka pembulatannya ke bawah. Ya, jadi 10. Terus 7,9 ke atas karena lebih dari 5. Jadi 8. 10 kurangi 8 adalah 2. Jadi taksirannya adalah 2. 8. 12,7 kurangi 2,45. Ini 7. Berarti lebih besar dari 5, maka naik ke atas jadi 13. 2,45 ini bilangan ininya 4, maka kita di bawah 5, maka ini dihilangkan menjadi 2. 13 kurangi 2 adalah 11. 9. 3 2/8 tambah 5 1/6 sama dengan 2/8 ini kan setengah dari 8 kan 4. 2 di bawah 4, maka ini dihilangkan jadi 3. 5 1/6, setengahnya dari 6 adalah 3. Ini kan di bawah 3, 1/3 ya. Maka 1/6 nya hilangkan menjadi 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita lanjut. Nomor 10. 4/8, setengahnya dari 8 adalah 4. Ini kan sama dengan 4, maka kita naik ke atas. Tambah 1 menjadi 6. Setengahnya dari 16 adalah 8. Karena ini 1 di bawah 8, maka turun ya, pembulatannya ke bawah, dihilangkan ini. Jadi 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. 11. 20, setengahnya dari 20 adalah 10. 5 di bawah 10, berarti kurang ya. Maka pembulatannya ke bawah, jadi 10. 1/18, setengahnya dari 18 adalah 9. Karena 1 ini kurang dari 9, maka pembulatannya ke bawah. Jadi menjadi 9. 10 kurangi 9 sama dengan 1. 12. 16 7/8. 7/8, setengahnya dari 8 adalah 4. Ini 7 lebihnya. Lebih dari 4 ya. Lebih dari setengahnya ini. Maka kita naik ke atas menjadi 17. 6/9, setengahnya dari 9 kan 4,5. Ini 6, lebih dari setengahnya, dari 5 tadi ya. Dari lebih dari 4,5 tadi, maka ini naik ke atas, pembulatannya menjadi 5. 17 kurangi 5 sama dengan 12 ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya, ditambah dengan latihan ini. Kita lanjutkan. Sekarang penaksiran hasil dari perkalian dan pembagian bilangan, pecahan, dan desimal. Untuk melakukan penaksiran operasi perkalian atau pembagian bilangan pecahan biasa maupun desimal dilakukan cara membulatkan masing-masing bilangan terlebih dahulu. Jadi kita bulatkan dulu ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian baru dikali atau dibagi. Contoh, 3 15/16 kali 2 5/6. Setengahnya dari 16 kan 8. Ya, ini lebih dari 16. Lebih dari 8, 15 itu, maka dia naik ke atas jadi 4. 5/6, setengahnya dari 6 kan 3. Ini 5 lebih dari 3, maka dia pembulatannya ke atas ya. Jadi tinggal 4 kali 3 sama dengan 12 gitu ya. Yang B, pembagian sama 5/6, setengahnya dari 6 kan 3. Ini lebih dari 3, 5 itu, maka dia naik ke atas jadi 9. 3/4, setengah dari 4 kan 2. Ini 3 lebih dari 2, berarti dia naik ke atas pembulatannya. Jadi 3 ya, tinggal 9 dibagi 3 adalah 3. Sekarang yang desimal,
dari perkalian bilangan, tentukan hasil taksiran dari perkalian dan pembagian bilangan desimal berikut ini. Yang A 19,45 kali 2,3. Jadi sekarang yang desimal. Lihat, setelah koma ini 4. Berarti di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah jadi 19. 2,3 setelah koma itu di belakang koma adalah 3 di bawah 5. Berarti menjadi 2 ya. Tinggal kalikan saja 19 kali 2. 38. Sekarang yang bagi pun sama ya. Tinggal nanti dibagi saja. Ini 3 menjadi 20, ini juga di belakang koma 2 menjadi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Sekarang kita ke latihannya. Taksirlah perkalian dan pembagian pecahan berikut ini. Yang A 7/8, setengahnya dari 8 kan 4. Ini lebih dari 4, maka pembulatannya ke atas. Jadi 7. 1/5, setengahnya dari 5 kan 2,5. Ini 1 di bawah 2,5 tadi, di bawah 5. Di bawah setengahnya, maka pembulatannya ke bawah. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Lihat 10 di sini setengahnya adalah 5. Lebih dari 5 ini 9, berarti pembulatannya ke atas menjadi 8. Setengahnya dari 9 kan pas setengah ini 7 lebih ya. Maka pembulatannya ke atas. 9 menjadi 10. Jadi 8 kali 10 adalah 80. Sekarang pembagiannya. 5/6 setengahnya dari 6 kan 3. Berarti ini 5 lebih dari 3. Pembulatannya ke atas. Tambah 1 jadi 10. 3 7/8. Setengahnya dari 8 adalah 4. Ini lebih dari 4. 7 berarti pembulatannya ke atas. Jadi 4 ya. 10 bagi 4 adalah 2,5. Berempat. Setengahnya dari 8 adalah 4. Ini 4 sama dengan 4. Berarti pembulatannya ke atas ya. Jadi 5. Ini juga sama. Setengahnya dari 8 4. Ini 4 sama dengan 4. Berarti pembulatannya ke atas. 4 ini jadi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kita lanjutkan. Ber5 18,5 kali 3,2. Di belakang koma itu 5, berarti pembulatannya ke atas. Jadi 19. 3,2 di belakang koma adalah 2, di bawah 5, maka menjadi 3. 19 kali 3 adalah 57. Per 6. 6,2 kali 2,7. Ini di belakang koma 2, berarti menjadi 6. 2,7 di belakang koma adalah 7, berarti menjadi 3. Ini sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Per 7. 9,6 dibagi 1,5. 9,6 di belakang koma 6 berarti jadi 10. 1,5 di belakang koma adalah 5 menjadi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. 8. 9,6 dibagi 2,4. Karena ini di belakang komanya 6 lebih dari 5 berarti pembulatannya jadi 10. 2,4 karena 4 ini di bawah 5 maka pembulatannya jadi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Mudah-mudahan ada gambaran lagi. Kita lanjutkan. C. Menyelesaikan permasalahan terkait penaksiran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang soal cerita ya. Contoh. Ratna membeli beras dan tepung ke warung Bumira. Ratna membeli 1/6 kg beras dan tepung 3/4 kilo. Taksirlah berapa berat total. Jadi tinggal jumlahkan saja ya. 1/6 ini kan setengahnya dari 6 3. Ini 1 di bawah 3. Berarti pembulatannya ke bawah. Jadi 8. 3/4 setengahnya dari 4 kan 2. Ini 3 lebih dari 2. Maka pembulatannya ke atas menjadi 6. Tinggal 8 tambah 6 sama dengan 14 kilo. Jadi taksirannya berat total tepung dan beras adalah 14 kilo. Kita ke latihan nomor 1. Setiap hari toko kue menghabiskan 41/6 kg telur, 10 2/10 kg tepung terigu, 5 3/4 gula pasir, 2 7/8 kg mentega. Taksirlah berat total seluruhnya bahan yang digunakan oleh toko kue tersebut. Jadi tinggal kita jumlahkan saja semuanya ya. Tapi kita bulatkan dulu. Pertama 41/6. Berarti ini kan setengahnya dari 6 kan 3. Ini kurang dari 3, 1 itu. Berarti pembulatannya ke 4 ya.
2/10, setengahnya dari 10 kan 5. Ini kan 2, kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. Di 10 tetap ya. 5 3/4, setengahnya dari 4 kan 2. Ini 3 lebih dari 2, maka pembulatannya ke atas ya, menjadi 6. Ini 8, berarti setengahnya dari 8 adalah 4. Ini pembilangnya 7 lebih dari 4, berarti lebih dari setengahnya. Maka pembulatannya ke atas. Tinggal jumlahkan saja semua. 4 ditambah 10 tambah 6 tambah 3. Berarti adalah 23 kilo takhiran totalnya ya. Berdua. Ayah Made memiliki petak tanah yang berukuran persegi panjang dengan panjang 54,2 dan lebar 23,4. Taksirlah luas, berarti luas itu kan perkalian. Panjang kali lebar. Panjangnya 54,2, lebarnya 23,4. 54,2 kita menjadi 54 karena di belakang komanya 2. Itu di bawah 5 atau di bawah setengahnya. Terus 23,4. Di belakang komanya 4 berarti di bawah 5. Berarti pembulatannya ke bawah, yaitu kurang dari setengahnya. Menjadi 23, berarti 54 kali 23 adalah 1242 meter persegi ya. Bertiga, Fatimah memiliki 41/6 kg tepung terigu. Digunakan 22/4 untuk membuat donat. Berapakah sisanya? Nah, tinggal kurangi saja ini ya. Ya tinggal kurangi saja. 41/6 kurangi 22/4. 1/6 kita taksir. 6 itu apa namanya? Setengahnya adalah 3. Ini di bawah 3 berarti pembulatannya ke 4. 4 setengahnya itu 2. Ini sama berarti sama dengan setengahnya, berarti pembulatannya ke atas. Jadi 2 menjadi 3. 4 kali 3 sama dengan 1. Jadi sisanya adalah 1 kilo ya. Nomor 4, Ibu membeli 10,4 liter minyak goreng yang akan digunakan selama 5 hari. Taksirlah banyak minyak yang digunakan Ibu per harinya, gitu ya. Digunakan Ibu per harinya. Ya tinggal kita bagi saja ini. Berarti 10,4 bagi 5. Kita taksir dulu 10,4. Karena di belakang komanya ini 4 atau di bawah 5 atau di bawah setengahnya, maka kita pembulatannya ke 10. Karena ini bilangan bulat ya tetap aja 5. 10 bagi 5 adalah 2. Jadi besarnya tiap hari itu sekitar 2 liter ya taksirannya itu. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku ada gambaran ya bab yang bagian C ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau tidak mengerti coba lagi. Latihannya lihat kunci jawabannya. Kalau sudah mulai hafal jangan dilihat kunci jawabannya. Cocokkan hasil akhirnya. Apakah sama atau belum? Kalau belum sama lihat kunci jawabannya. Oh ternyata salahnya di mana? Oh di sini. Terus diulang-ulang ya. Karena matematika itu harus dengan latihan. Tidak bisa dihafalkan ya. Terima kasih anak-anakku, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.